Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad Sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz, segenap para hujat, pengurus TKM Masjid Hakul Yakin, Bapak Ibu jamaah salat subuh majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah himpun kita pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Dari kelihatan wajahnya wajah orang yang sehat, wajah orang-orang yang bahagia. Mudah-mudahan Allah bahagiakan dunia sampai di akhirat. Amin. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Bahkan beliau merindukan kita umat akhir zaman. Belum juga beliau berjumpa dengan kita, tapi ilmu tentang umat akhir zaman disampaikan kepada Nabi, dan kata Nabi, wa inni ikhtaba'tu sya'ba'ati li ummati yaumal qiyamah, dan aku wa inni la ashtaqi ila ikhwani wa ahbabi, aku benar-benar rindu sama saudaraku dan kekasihku. Awalaysa nahnu ihwanukum ya Rasulullah, kan kami juga saudaramu ya Rasul. Wa ahbabukum, dan kekasihmu ya Rasul. Kata Nabi, antum ashabi ikhwani wa ahbabil ladina ya'ishuna min ba'di, saudaraku dan kekasihku itu mereka yang hidup sepeninggalku. Hum la yarawni walaki yu'minuna bi, mereka belum pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Aku rindu kepada mereka dan mereka pun merindukan aku. Yang hadir di majelis ini mudah-mudahan termasuk umat yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam rindu dengan berbanyak salawat untuknya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam,
Ya Habib salam salawatullah alaika sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salam salawat kerinduan, bukan salam salawat dunia. Karena ada yang salawat tapi niatnya dunia, melihat mobil bagus salawatin biar kita punya, itu salawat dunia. Dagang biar laris salawatin biar laris, salawat dunia. Salawat tadi adalah salawat kerinduan. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bersalawat kepadanya, bukan untuk Nabi, tapi supaya umat ini dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal kita mulai dengan zikir la ilaha illallah. Sesungguhnya suatu saat qala Musa itu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bi. Ajarin aku sesuatu, bagaimana caranya aku berzikir kepadamu dan mohon kepadamu. Ya Rabbi, ajarin aku, kata Nabi Musa. Ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah menyampaikan tentang kabar Nabi yang terdahulu. Dan Allah berfirman, Kul ya Musa, wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Kalau kamu ingin berzikir kepadaku, minta kepadaku, ucapkan la ilaha illallah. Lalu berkata Musa, kullu ibadika yaquluna hada. Rabb, wahai Tuhanku, semua hambamu mengatakan ini, berzikir dengan zikir ini, berdoa dengan permohonan ini. Semua nabi, dari Nabi Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, semuanya nabi-nabi terdahulu, umat terdahulu juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Buat aku yang spesial dong. Lalu Allah pun berfirman, ya Musa, lau anna samawati sab'a, kalau seandainya langit yang 7 lapis, wa amirahunna, dan pemakmurnya, ini juga ghairi wal aradin as-sab'a, dan makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi yang 7, dan termasuk pemakmurnya, fi kifatin, dalam satu timbangan. Langit yang 7 berikut penghuninya, bumi yang 7 berikut penghuninya, dan isinya fi kifatin, dalam satu timbangan. Wa la ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah dalam satu timbangan. Malat bihinna la ilaha illallah, niscaya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada 7 lapis langit dan isinya, 7 lapis bumi dan isinya. Jaddidu imanakum, kata Nabi, perbarui iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami perbarui iman kami? Aksiru min dzikri la ilaha illallah, perbanyak dengan zikir kalimat la ilaha illallah. Ketika orang mengucapkan tasbih mendapatkan kebaikan dan diangkat derajatnya. Ketika orang mengatakan tahmid alhamdulillah mendapatkan kebaikan dan diangkat derajatnya. Ketika orang mengungkapkan takbir, dia pun juga diangkat derajatnya, ditambahkan kebaikannya. Tapi ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, selain ditambahkan kebaikannya, diangkat derajatnya, dihapuskan dosa-dosanya. Itulah keutamaan kalimat la ilaha illallah.
masih tentang cara berzikir, dan perintah Allah khusus tentang ini dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Ini saya ambilkan dari 3 kitab tafsir. Ada tafsir Al-Jailani, tafsir tasawuf itu, kemudian tafsir Al-Qushairi, dan tafsir Marahul Labid di Kasfi Maknal Qur'anil Majid. Kita bahas satu ayat tapi biar agak mendalam gitu. Di pagi hari ini kayaknya ada suasana yang beda. Pak Samsu duduknya di tengah. Biasanya di pinggir sono gitu. Lama-lama maju ke depan kayaknya nih. Kayaknya lama-lama ini duduk di kursi ini lama-lama kayaknya. Ini kursi angker nih. Setuju loh, udah disepakatin sama jamaah. Baik. Jadi dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan, Allah menjelaskan ketika Allah menyebutkan fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, fadhkuruni azkurkum, niscaya aku akan berzikir menyebutmu. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, beliau jelaskan fadhkuruni ayyuhal mu'minun bil mailid daim wa tawajjuh as-sadiq. Berzikirlah kamu kepadaku dengan terus menerus cenderung mengingat Allah, menyebut nama Allah, tawajjuh as-sadiq, menghadapkan diri dengan cara yang benar kepada Allah. Adzkurkum, niscaya kata Allah, aku akan menyebut kalian. Tidak sebutan seperti sebutan kita. Beliau jelaskan binafasati rahmaniyah wa nasamati ruhaniyah, dengan puncak kasih sayangnya Allah yang sempurna, Allah akan curahkan kepada kita kalau kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tanda syukur hamba kepada Rabbnya. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Bagaimana cara bersyukur itu? Bi isnadin ni'am ilayya. Syekh Abdul Qadir menjelaskan dengan menyandarkan nikmat kepadaku, kepada Allah maksudnya. Wala takfurun, jangan kalian kufur. Bi isnadiha ilal wasaid wal asbab, dengan kamu menyandarkan kepada sebab. Orang kalau nyebut kesuksesan dengan sebab itu tandanya kufur. Kita kadang-kadang nggak sadar ngomong memang usaha nggak mengkhianati hasil. Seakan-akan itu hasil karena usaha. Ini karena belajar saya, ini karena ilmu saya. Itu kayak Korun, innama utitu ilmun indi, ini karena ilmuku, karena usahaku. Enggak. Tapi nikmat itu sandarkan kepada Allah. Biisnadin ni'am ilallah, sandarkan nikmat ini karena Allah, kepada Allah, jangan kepada diri. Itu disebut kufur kata dalam ilmu tasawuf. Nyandarkan hasil pada usaha sendiri, pada ilmu sendiri dianggap kufur. Enggak, betapa banyak orang yang berusaha enggak dapat hasil. Betapa banyak orang yang berilmu tapi juga tidak punya posisi. Maka sandarkan nikmat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sandarkan pada usaha diri, pada ilmu diri. Manusia bukan apa-apa. Manusia ini cuma seonggok daging tanpa ruh. Jadi sebelum Allah ciptakan ikan, Allah ciptakan lautan. Lautan, air tetap air walaupun tanpa ikan. Tapi ikan tanpa air dia akan mati, bukan apa-apa. Sebelum Allah ciptakan pohon, Allah ciptakan tanah untuk tempat tinggalnya. Tempat tanah tanpa pohon. Tapi pohon tanpa tanah akan mati, nggak ada apa-apanya. Sebelum Allah ciptakan
Manusia, Allah ciptakan manusia ini dari tanah lalu dibersamai dengan ruh. Wa nafahtu ilaihi ruh, aku ciptakan untuknya ruhku min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ruh dari Allah, ciptaan Allah. Maka manusia tanpa Allah bukan apa-apa. Tanpa ruh cuman seonggok daging yang gak ada apa-apanya. Tapi Allah tanpa manusia, dia tetap Allah, Tuhan semesta alam. Nah, kalau ingin manusia menjadi manusia yang sempurna, terus sandarkan diri kepada Allah yang menciptanya, yang memberikan ruh padanya. Teruslah tempelkan diri ini kepada Allah, sang pemberi nikmat. Termasuk nikmat-nikmat tadi, itu karunia Allah, pemberi Allah. Sandarkan sama Allah, jangan sandarkan sama diri. Sombong nanti kayak Korun, yang punya kuasa sombong nanti kayak Namrud dan Fir'aun, yang punya jabatan nanti sombong kayak Haman. Kalau dia nyandarkan sama diri, sandarkan kepada Allah. Biisnadihi ila mun'im, menyandarkan kepada pemberi nikmat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Dalam tafsir Maruhul Labid di Kasfi Ma'nal Qur'anil Majid disebutkan, fadhkuruni, berzikirlah kamu kepadaku. Ini disebutkan bagaimana cara berzikir. Bil lisan, dengan lisan, wal qalbi, dengan hati, wal jawarih, dengan anggota badan. Bagaimana zikir dengan lisan, dengan hati dan anggota badan? Beliau jelaskan, fassalat mustamilatun ala salasah. Salat yang kita lakukan tadi, subuh, salat malam, itu mencakup 3 zikir. Zikir hati, zikir lisan, zikir perbuatan. Fal awal tasbih takbir. Kita baca tasbih subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Ada yang menambahkan wa bihamdi, ada takbir Allahu akbar. Ini zikir lisan. Kan kalau zikir lisan ini macam-macam ragamnya. Ruku, sujud banyak itu. Duduk antara 2 sujud banyak. Ada yang Rabbi firli, Rabbi firli. Ada yang 5, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ada yang 8, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Banyak riwayat tentang itu. Oh, saya pilih yang pendek, boleh. Saya itu keperluannya banyak, mau yang panjang, boleh. Saya yang sedang aja lah 5, boleh, silahkan. Itu zikir lisan itu. Lalu wasani, zikir qalbi. Apa dalam salat zikirnya hati? Al-khusyu'. Khusyuknya hati, hadirnya hati dalam salat. Kita kan sering salat namun hatinya enggak hadir. Orangnya salat, berdiri, rukuk, sujud, zikir, tasbih, namun hatinya kemana-mana. Pernah enggak Bapak Ibu? Halo? Sering. Boleh enggak orang salat pikirannya kemana-mana? Boleh, daripada kemana-mana enggak sholat. Tahap awal boleh. Nanti kalau kita sholat nunggu khusyuk, nanti enggak khusyuk-khusyuk, enggak sholat-sholat. Proses menuju khusyuk itu, awalnya zahirnya, nanti lama-lama juga batinnya. Jadi dia berproses. Dan Nabi sendiri menyampaikan, berapa banyak orang sholat wala yuqbalu anhu, tidak diterima sholatnya illa nisfahu, kecuali separuhnya, illa sulusahu, sepertiganya, illa rubu'ahu, seperempatnya, illa khumusahu, seperlimanya, illa sudusahu, seperenamnya, illa sumunahu, seperdelapannya, illa usrahu, sepersepuluhnya. Ada dari sholat itu yang ingat cuma sepersepuluhnya, ada. Dan Nabi sendiri sudah menyatakan itu. Maka di akhir zaman, di antara ilmu yang cepat hilang selain ilmu waris itu ilmu khusyuk. Kalau yang hari ini wajahnya wajah khusyuk semua ini. Ini khusyuk atau ngantuk gitu. Itu kan bedanya tipis itu. Orang zikir Allah, ya Allah, sampai nyusruk tak tahunya ngantuk gitu.
bukan khusyuk gitu loh. Orang nunduk itu juga macam-macam, ada nunduk khusyuk, nunduk ngantuk gitu loh. Jadi itu khusyuk, hudurul qalbi itu af'alul qalbi, zikir hati. Hadirnya hati, kekhusyuan itu adalah zikirnya hati. Apakah Allah pandang tasbih dohir kita? Apakah Allah pandang dohir kita? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Itu urusan malaikat mencatat tasbih, zikir, ruku', sujud, berdiri. Lalu Allah hanya pandang hatinya. La yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, wajahmu, badanmu, bentuk tubuhmu enggak Allah pandang. Walaki yanzuru ila qulubikum, yang dipandang adalah hatimu. Tempat memandang Allah tadi, hati. Maka hati harus diikutkan zikir. Wal khusyuk tadabbur bil Quran, tadabbur dengan ayat Al-Quran yang dibaca. Itu adalah af'alul qalbi. Maka yang terbaik bagaimana kita memahami makna ayat-ayat yang dibaca. Kalau enggak juga hadirkan hati kita bahwa kita lagi berkalam dengan Allah. Tapi kan kita enggak paham. Kita enggak paham, Allah paham. Allah paham kita kalau kita enggak paham gitu. Allah ngerti dan kita dituntut tidak seluruhnya paham, tapi dituntut untuk mengenal Allah, bahwa kita lagi berhadapan kepada Allah. Kullu ma fil Quran ta'arrufun ilallah. Semua isinya Quran itu supaya kita kenal Allah, bukan untuk yang lainnya. Bukan supaya dapat jabatan dalam hidup ini, bukan supaya dapat popularitas. Jadi fokus semuanya supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diabadikan ikrar Nabi Ibrahim dalam Al-An'am 162 itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Wasalis yang ketiga itu bil jawarih, dzikir lisan, dzikir hati, lalu dzikir al jawarih, karruku, sujud, qiyam, berdiri, ruku, sujud. Jadi orang yang mampu berdiri karena dia rukun, nggak boleh sholat sambil duduk. Ada orang yang kadang-kadang belum ngerti. Dia dari rumah jalan, sholatnya sambil duduk. Nah, saya nggak bisa rukuk ya. Kalau nggak bisa rukuk nanti berarti rukuknya, tapi berdirinya tetap. Nanti pas rukuk baru duduk. Jangan dari awal sudah duduk, karena rukun berdiri itu. Dia termasuk dzikrul jawarih, dzikirnya anggota badan. Ketika panjenengan ngaji begini nih, ini dzikir semua ini. Dzikir telinga mendengar kebaikan, dzikir mata melihat kebaikan, dzikir tangan kaki kita dengan duduk di majelis ilmu. Kalau Nabi yang disebut khusyuk bukan hanya khusyuk qalbunya, khusyuk dari mastaqillu minni, yang nempel padaku, sumsumku, pendengaranku, penglihatanku. Itu Rasulullah khusyuk semua. Nah, kita khusyuk itu kan baru sedikit dari anggota badan kita. Al jawarih karruku was sujud. Fadzkurkum, lalu bagaimana dzikirnya Allah kepada hamba? Kalau tadi kan dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan dzikirnya Allah dengan melimpahkan rahmaniyahnya, kasih sayangnya yang sempurna. Jadi disebutkan bil ihsan war rahmah wan nikmah fid dunya wal akhirah. Kalau kamu berzikir mengingat Allah, menggunakanlah anggota badan taat di jalan Allah, lisan mensucikan dan mengagungkan Allah, Allah akan mengingatmu bil ihsan, dengan melimpahkan kebaikan,
warahmah, mencurahkan rahmahnya, wan nikmah, nikmatnya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Bukan hanya di dunia, nanti dikubur, ketika melewati sirat. Maka sabaqal mutafarridun itu orang-orang pada duluan itu. Yang lain masih ngantri di mahsyar, itu rombongan-rombongan duluan. Man haula, siapa mereka itu? Haula il malaikah, mereka itu para malaikat. Lah, bukan. Lantas siapa itu rombongan-rombongan? Alladzina yadhkuruna fi masajidillah, mereka orang-orang yang gemar berzikir di masjid-masjid Allah. Jadi lewat siratnya itu duluan. Allah berbuat ihsan kepada mereka. Allah mencurahkan rahmatnya kepada mereka yang rajin berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara keutamaannya. Allah limpahkan ihsan, rahmah, nikmat fid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia maupun akhiratnya. Nanti dalam kehidupan dunia kita nggak lagi banyak melihat sebab, kita akan banyak melihat kejadian itu kepada yang mencipta. Maka Imam Ali Zainal Abidin ketika dia diludahi tidak marah. Kenapa? Dia katakan, kan yang menciptakan, yang meludah itu juga Allah. Dia datang ke sini atas izin Allah. Ludah itu sampai ke wajahku juga dengan izin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak terjadi. Anggap ini sebagai ujian dari Allah yang maha menguji hambanya. Dia nggak melihat orang yang meludahi, yang dilihat sang penciptanya. Yang dia lihat sang pencipta yang menggerakkan. Kan semua nggak terjadi, nggak tergerak tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau udah pada tingkatan ini, kamu orang-orang yang musyahadah, orang-orang yang wusul, yang sudah menyaksikan yang terjadi ini adalah af'alullah. Yang wusul sudah sampai kepada Allah. Kalau itu bisa terus menerus, nah, kata Nabi kepada seorang sahabat, kalau kamu kondisimu begitu terus bisa melihat malaikat nanti. Cuman kita ini kan cuman sebentar-sebentar. Di sini di jalan disalib orang, wis kurang ajar. udah nggak lagi ke Allah gitu, udah ngelihatnya ke orang tadi gitu. Di rumah ngelihat istri ngambek, oh ikut mencek gitu. Sudah nggak ngelihat ini istri karunia Allah yang terbaik untuk menguji saya bisa menjadi wali Allah, kekasih Allah. Kan jarang-jarang begitu. Halo? Biasanya kalau ngelihat istri cemberut bawaannya kita marah atau sabar? Halo, yang bener sabar di masjid ini mah. Pas di rumah bawaannya gak pergi ke pos, gak pulang-pulang. Jadi di sana sesungguhnya kalau kita ngelihat dengan ainur rahmah, pandangan kasih sayang, Allah titipkan dia kepadaku untuk aku sabari supaya aku menjadi kekasih Allah. Karena orang yang sabar menghadapi pasangan itu kan seperti Nabi Nuh yang sabar menghadapi pasangannya. Pun para perempuan yang punya suami yang kasar, yang galak, gak ngasih nafkah misalnya, bukankah itu yang namanya Siti Asyah binti Zam'ah, istrinya Firaun, menjadi wanita yang termulia? Padahal istrinya, suaminya kufur. Kenapa dia sabar menghadapi pasangannya? Kembali, jadi sesungguhnya Allah akan curahkan ihsan, rahmah, wa ni'mah fid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia maupun akhirat, bagi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Washkuruli nikmati bitta'ah, bersyukurlah dengan ketaatan. Jalan kita ke masjid ini juga bagian dari syukur. Kita baca Quran bagian dari syukur. Dalam sebuah riwayat Musa pun bertanya, ya Allah, bagaimana aku bersyukur kepadamu? Idza dzakartani faqad syakartani wa idza ansaitani faqad kafartani. Kalau engkau ingat aku, kau telah bersyukur kepadaku. Tapi kalau engkau melupakan aku, kau kufur kepadaku.
betapa sering kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la takunu kalladzina nasullah fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian seperti orang yang melupakan Allah sampai melihat nikmatnya minuman. Ini harus ingat Allah. Ini air yang memberikan Allah. Memang yang mengantarkan orang manusia, tetapi hakikatnya yang memberi adalah Allah. Maka saya doakan yang ngantar minuman ini, nyupan minuman ini dapat minuman di surga. Yang mengaminkan didoain malaikat itu. Tapi yang diem aja kamu nggak dapat. Cukup mengaminkan aja malaikat doain kamu tuh. Dan kamu juga walaka mistudalik. Ini nikmat dari Allah. Maka sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ya, lagi. Yang mau minum sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa 3 kali? Haus. Enggak, itu sunnah Nabi. Setiap minuman membaca bismillah dan alhamdulillah. Syekh Mutawali Sarwi mengatakan, kalau kamu setiap minum begitu, selama minuman itu masih ada di tubuhmu, tidak akan ada niat maksiat di hatimu. Karena tubuhmu sudah teraliri dengan kalam-kalam Allah. Bismillah dan alhamdulillah. Nabi menyampaikan, wa innallaha la yarda, Allah benar-benar ridha idza ya'kulul abdu aklata yashrabu syarbata fayahmadullah. Dia makan minum mengucap bismillah dan memuji Allah. Alhamdulillah. Ini hal yang sepele tapi kadang-kadang kita lupa dan lalai. Makan di kondangan sudah habis, komentarnya kurang sip, kurang bumbu, kurang asin dan lain sebagainya. Loh, padahal dia sudah habis makanya bukan mengucap alhamdulillah. Lalu ajaran Nabi gimana? Kalau baik komentarin, enak, alhamdulillah. Kalau nggak baik diem. Kalau nggak enak diem. Jangan komentarin. Kalau kita kebalik, kalau enak diem. Giliran nggak enak komentar loh. Kebalik. Kalau mau rela makanlah, kalau enggak maka diamlah dan ucapkan alhamdulillah. Dimasakin istri alhamdulillah, enak banget Bu, sambelnya maknyus. Ini masakan paling enak di dunia. Kok cuman dikit udah terasa, padahal karena keasinan gitu. Tapi dia termuji istrinya gitu. Ucapkan alhamdulillah. Idkhalus surur fi qulubil mu'min, memasukkan kebahagiaan di hati orang yang beriman itu berpahala hatta kepada pasangannya. Jadi bersyukurlah kepadaku dengan nikmat-nikmatku untuk taat. Zikir kita, tilawah kita, jalan menuju masjid. Ini bagian daripada ketaatan. Wala takfurun aila tatruku syukraha, jangan kamu tinggalkan syukurnya. Kalau menurut versinya Syekh Abdul Qadir Jailani kan wala takfurun, jangan kamu kufur menyandarkan nikmat kepada usaha, itu kufur. Dalam versinya Imam An-Nawawi, jangan kamu kufur, tidak mau syukur, itu kufur. Kalau orang nggak syukur berarti kufur. Kita sering ya mengkufuri nikmat. Tapi kadang-kadang nggak terasa. Nikmatnya sehat, enggan ke masjid, kufur padahal mampu. Nikmatnya sehat, enggan bangun malam padahal sudah dibangunin sama Allah. Kata Nabi, shallul lail walau raka'ataini, salatlah malam walaupun 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat. Dalam kalimat yang lain, walau rakaatan, walaupun 1 rakaat. Ada seorang sahabat yang susah bangun malam, apalagi bangun malam, subuh aja kesiangan. Subuh aja kesiangan. Shallul lail ba'dal isya, fama ba'dal isya fahuwa minal lail. Salatlah malam walaupun setelah isya. Habis isya juga itu bagian daripada malam.
tarawih habis isya kita laksanakan. Itu bagian dari malam. Kalau tahajud nunggu tidur dulu, tapi sholat malam nggak harus. Habis dari masjid kita sholat isya, habis sholat isya tadi sholat ba'da isya, sholat malam 2 rakaat 1 witir boleh. Dan itu dianjurkan oleh Nabi kalau nggak mampu bangun malam. Jadi diberikan kelapangan, kemudahan dalam beramal, dalam bersyukur. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan kalian kufur, aila tatrukus syukrah, jangan kalian tinggalkan syukur. Ini dalam tafsir Maroh Labid Likasbil Makna Al-Quranil Majid. Nah, yang paling luas ini dalam tafsir Isari. Tafsir Isari ini Imam Qusairi. Dia membahas panjang lebar tentang satu ayat tadi, walaupun ayatnya cuma pendek. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Fadhkuruni adhkurkum aikunu mustahlikina fi wujudina. Ini beliau ini ahli tasawuf juga, jadi disebutkan fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Adzikr istighraq adzakir fi syuhudil madkur. Dengan zikir ini menenggelamkan orang yang zikir karena menyaksikan yang dizikiri. Jadi dia merasa dirinya enggak ada, udah tenggelam. Yang tanpa itu hanyalah Allah. Yang lain enggak ada. Orang menyebutnya dalam tahun makom fana. Yang ada hanyalah Allah. Saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tenggelam dalam zikir yang nampak, yang dizikiri. Membinasakan diri dalam arti yang diri ini memang binasa. Fi wujudil madkur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan binasa, yang kekal abadi hanyalah Allah. Saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Hatta la yabqa minka asari bidzikri wa yuqalu qad kana maratan fulan. Jadi sehingga enggak ada apa-apanya diri ini, diri kita. Fadkuruni kunu mustahlikin, hendaklah kamu menjadi orang yang rusak fi wujudina. Dalam arti rusak ini kita akan binasa. Yang ada hanyalah Allah. Kata Allah dalam jawabnya ini, adkurkum nadkurukum ba'da fanaikum. Aku akan menyebutmu, berzikir mengingatmu setelah fanamu, setelah binasamu, setelah kamu menganggap diri ini bukan apa-apa. Fadkuruni bil muwafiqat. Ahlul ibarat mengatakan, ingatlah aku dengan muwafiqat, dengan ngikutin perintah Allah, dengan ngikutin apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Adkurkum bil karamat, aku akan berikan kepadamu kemuliaan-kemuliaan. Fadkuruni bitarki kulli haddin adkurkum bi an uqimakum bihaqqi ba'da fanaikum. Fadkuruni muktafina bi an atai. Hendaklah ingatlah aku dengan merasa cukup dari pemberianku dan karuniaku. Jangan menuntut yang lebih, merasa cukup dengan pemberian Allah, qanaah. Jadi pemberian Allah itu yang terbaik. Adkurkum, aku akan mengingatmu radiyan bikum, dengan meridhoimu, duna af'alikum, bukan karena amalmu. Jadi Allah akan meridhoi kita kalau kita ridho dengan pemberian Allah. Jangan ngersulo dalam hidup. Ngersulo itu ngeluh, jangan hidup. Orang kalau sudah mengeluhkan keadaannya pada orang lain, seakan-akan nggak ridho dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ridholah dengan pemberian Allah. Allah akan meridhoimu, bukan karena amalmu, tapi lebih karena kasih sayang Allah yang Allah limpahkan. Karena kita mau berzikir kepada Allah. Fadkuruni bidzikri lakum ma tadkurun. Walaula sabiqud dzikri lamma kana lahikun dikrakum. Kalau kamu nggak mau berzikir kepadaku, ya Allah nggak akan mau mengingatmu. Allah nggak mau berzikir kepadamu, memberi karunia-Nya kepadamu. Karena ini seperti dalam rumusan sebab musabab. Kalau kamu berzikir mengingat Allah, ya Allah akan berzikir mengingatmu. Fadkuruni biqita'il alaik. Ingatlah kamu kepadaku dengan memutus sebab-sebab. Maksudnya apa? Jangan kamu menganggap kesuksesanmu karena sebab perbuatanmu, tapi kamu harus mengingat Allah. Ini karunia Allah. Ini karena saya belajar nilai saya bagus, karena saya usaha saya jadi kaya. Jangan putuskan sebab-sebab duniawi itu. Anggaplah semua itu adalah karunia Allah. Kenapa? Katakanlah kalau kita pinter, akal pikiran siapa yang mencipta? Allah. Kita ini kuat usaha, siapa yang menciptakan semangat itu? Siapa yang menciptakan badan kita? Toh semuanya akhirnya juga kembali kepada Allah. Karunia Allah. Adkurkum binu'util haqa'iq. Aku akan mengingatmu dengan memberikan tadi kenikmatan, mengerti hakikat. Waskuruli ala adhimil minnah alaikum. Bersyukurlah kepadaku atas agungnya nikmat. Wala takfurun wa yuqalu syukru min qabili dzikir. Syukur itu dikatakan diantaranya dari arah dzikir. Orang yang dzikir juga itu bagian dari syukur. Idza dzakartani faqad syakartani. Kalau kamu berzikir mengingat Allah, kamu sudah syukur kepada Allah. Wala takfurun an-nahyi anil kufran. Ini larangan dari kekufuran. Amrun bisyukri, perintah untuk syukur. Wasyukru dzikrun. Syukur juga bagian daripada zikir. Faqarrara alaikal amr bidzikr, diulangin ini perintah zikir. Wassalasah, ada 3 jenisnya. Awal haddul kasroh. Yang pertama banyak, jumlahnya itu banyak. Wal amru bidzikril al kasir, perintah zikir sebanyak-banyaknya. Yang ketiga amru bil mahabbah, perintah zikir juga perintah untuk mencintai. Kenapa? Man ahabba syai'an aksara min dzikri. Orang kalau mencintai sesuatu itu banyak menyebutnya. Bapak, Ibu pernah jatuh cinta? Halo? Pernah kan? Dulu waktu jatuh cinta kan sering menyebut orang yang dicintai, betul? Misalnya namanya Fatimah. Kemana-mana nyebut Fatimah. Kalau disebut nama Fatimah, bergetar hatinya. Bahkan itu ngelihat sendalnya Fatimah aja itu bergetar hatinya. Kalau Laila Majnun kan itu, amurru ala diyari Laila. Aku melewati dinding-dinding Laila. Saking cintanya sama Laila itu, dinding-dindingnya pun dicium-ciumin itu. Melihat dindingnya aja senang, yang nempel sama dia senang. Nah, kalau kita cinta sama Allah, ini ngelihat karunia Allah ini kita bahagia, senang ini. Ini atas nikmat Allah, karunia Allah. Jadi nempel, semua yang nempel karunia Allah itu membuat kita bahagia. Seperti jatuh cintanya seseorang perjaka sama gadis. Ini yang bisa merasakan hanya yang pernah jatuh cinta. Kalau yang cintanya terpaksa nggak bisa. Halo? Allah itu karuniakan pada kita itu mawaddah warahmah. Cinta fisik dan cinta rohani. Mawaddah itu cinta yang gemesin. Ya kalau 30 tahun, 35, 40 itu masih gemesin. Kalau udah 70 tahun nggak ada yang gemesin. Lalu apa? Rahmah. Tinggal tersisa kasih sayang, pengorbanan. Maka
menikah itu ada ujungnya, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Allah jadikan untukmu cinta yang fisik, yang gemesin, dan rahmah, kasih sayang. Kita kembali lagi, waskuruli, bersyukurlah kepadaku. Padahal dzikir juga bagian dari syukur. Maka di sini ada 3 perintah walaupun penyebutannya satu. Dengan dzikir sebanyak-banyaknya, perintah dzikir jangan kufur, suruh syukur, lalu ada yang namanya mahabbah. Li'anna fil khair atau fil khabar disebutkan man ahabba syai'an aksara dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu akan banyak berzikirnya. Kalau kita cinta Allah harus banyak berzikir mengingat Allah. Tidak lagi zikirnya 100, 1000, tapi fi jami'i awqatikum wa ahwalikum, kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam tafsir Al-Jailani, di seluruh waktumu dan keadaanmu ingatlah Allah, sebutlah Allah. Fahada fil haqiqah amrun bil mahabbah. Ini hakikatnya adalah perintah untuk mencintai Allah. Ahbibni uhibbuka, cintai aku, ku akan mencintaimu. Perhatikan Imam Nawawi menjelaskan, wa mahabbatullah fil abdi a'dhamu darajat as-sawab. Cinta Allah kepada hambanya adalah seagung-agungnya balasan. Kalau Allah sudah mencintai kita, itu sudah segala-galanya. Dapat dunia dan akhirat kita. Disebutkan bahwasanya Allah akan limpahkan rahmatnya, nikmatnya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Fadhkuruni adkurkum, ay ahbibni uhibbuka, cintai aku akan mencintaimu. Ahibuni uhibbukum, jadi cintai aku akan mencintaimu. Wa yuqalu fadhkuruni bitadallul adkurkum bitafaddul, ingatlah kamu kepadaku dengan rendah hati, ku akan mengingatmu dengan memberikan kemuliaan. Ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'allah. Tidaklah seseorang itu tawadhu karena Allah, rendah hati karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi dengan kita rendah hati, Allah akan angkat derajat kita. Di dunia ini ada hukum, orang yang sudah diangkat derajatnya secara duniawi, pasti nanti suatu saat akan ada masa jatuhnya. Adba, Rasulullah itu punya unta yang namanya adba. Kalau lari nggak pernah kalah, balapan nggak pernah kalah. Oh, sampai sahabatku ngomong, jangan sekali-kali lomba sama adba, nggak pernah menang kamu. Suatu saat ada orang Badui bawa ontanya, kalau memang benar itu hebat, ayo lari sama ontaku. Bener, lari sama ontanya orang Badui. Ontanya Nabi kalah. Ontanya Nabi kalah. Oh, sahabat pada sedih ini. Kenapa? Reputasi Nabi dong. Seorang Nabi kok ontanya kalah gitu. Kalau onta sendiri mungkin nggak begitu bikin sedih. Ini ontanya Nabi yang selama ini nggak pernah kalah, kalah sama onta orang Badui. Tapi dalam kesempatan justru Nabi memberikan pelajaran hakikat. Rafa'allah syai'an fid dunya, tidaklah Allah angkat sesuatu dunia ini illa wada'ahu, pasti akan ada masa turunnya, masa jatuhnya. Yang namanya harta, pangkat, jabatan, popularitas, kekuatan di dunia ini pasti ada puncaknya, ada turunnya. Nanti akan dikalahkan. Sama posisi kita, yang punya kuasa, yang lagi kuat, yang lebih hebat, nanti ada masa jatuhnya. Maka jangan sombong, maka jangan terlalu seneng dalam posisi itu. Nanti kamu ada masa jatuhnya. Seperti adba, untanya Nabi yang tadi di puncak kehebatan paling cepat, ada masa jatuhnya, kalah sama untanya Badui. Kalau urusan dunia itu begitu. Maka gak usah aneh. Yang lagi jadi presiden, ya dipuji-puji lagi jadi presiden. Kalau udah gak jadi, oh dikejar-kejar. Sampai sekarang itu ijazah masih dikejar-kejar, nggak jelas kan gitu. Jadi masih dikejar-kejar gitu. Urusan dunia mah begitu. Nah, kita kembali lagi kalau sampai ke ijazah sekarang. Fadhkuruni,
bil lisan, ingatlah kamu kepadaku dengan lisan. Adzkurkum bil jinan, aku akan mengingatmu dalam kesendirian, dalam ketersembunyian. Fadkuruni biqulubikum, ingatlah aku dengan hatimu. Adzkurkum bitahqiqi matlubikum, aku akan memberikan kepadamu dengan merealisasikan permintaanmu. Banyaklah mengingat aku dengan hatimu, ku akan realisasikan itu kemauanmu, permintaanmu. Fadkuruni alal babi min haitsu khidmah, ingatlah kamu kepadaku di atas pintu-pintu khidmah. Khidmah itu pelayanan, melayani agama Allah, melayani yang menjadi kebutuhan dalam agama. Adzkurkum bil ijab, ku akan mengingatmu dengan ijab, dengan ijabah. Ala basatil qurbah wa ikmalin nikmah, dengan kedekatan kepada Allah dan sempurnanya nikmat. Fadkuruni bil juhdi wal ana adzkurkum bil judi wal ata, ingatlah kamu kepadaku dengan sungguh-sungguh, ku akan mengingatmu dengan pemberian dan karunia. Fadkuruni biwasfis salamah adzkurkum yaumal qiyamah yaumala tanfa'un nadamah, ingatlah kamu kepadaku dengan sifat keselamatan, ku akan mengingatmu di hari kiamat, di mana hari gak akan ada gunanya penyesalan hari itu. Allah akan mengingat hambanya. Fadkuruni birrahbah adzkurkum bitahqiqir rabbah, ingatlah kamu kepadaku dengan rasa takut kepada Allah, ku akan mengingatmu dengan realisasi sifat kegembiraan dalam hatimu. Jadi fadkuruni adzkurkum, panjang lebar nih Imam Ghazali menjelaskan tentang ingatlah Allah, jangan kamu melupakan Allah. Waskuruli wala takfuru. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang diberikan pertolongan untuk mengingat Allah, bersyukur kepada Allah. Terakhir saya akhiri, Nabi ngajarin doa sama kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi pegang tangan Mu'ad, dipegang tangannya sama pundaknya, lalu dikatakan, la ya Mu'ad, hai Mu'ad, jangan kamu tinggalkan fi kulli duburis salat, dalam setiap habis salat untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Jangan tinggalkan. Sudah waktu syuruk ini, sudah lewat ya. Kita akhiri dengan doa, gak usah pakai tanya jawabnya. Kita doa, satukan tangan dan hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami semua untuk menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang yang telah berbuat baik pada kami, kaum muslimin dan muslimat baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.